Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Computer Vision. Pertemuan pertama ini kita akan bahas sekilas deskripsi pelaksanaan kelas kita nanti. Kemudian sekilas juga untuk refreshing apa yang akan kita hadapi di kelas kita nanti. Dan kita akan belajar bersama di kelas ini. Oke. Nah, perkuliahan kita ini selama pandemi ini kita akan pakai online ya, full online perkuliahannya. Anda dipersilahkan untuk mengakses register ke LMS di Schoology. Ketika Anda mengakses ini, saya harap sudah masuk dalam LMS-nya, sudah jadi anggota sebagai student. Kemudian class code akan saya bagikan di situ. Ini sekali aja, di awal aja nanti saya share. Kemudian ada dua metode perkuliahan, yaitu asinkron menggunakan Schoology dan YouTube ya untuk asinkronnya. Maksudnya asinkron ini Anda bisa mengakses konten secara tidak real time. Maksudnya kapanpun Anda mau buka bisa, materinya akan tersedia di sana. Tapi tentunya materi ini kan kita terjadwal ada 16 pertemuan. Maka nanti materi ini akan saya buka per tiap minggunya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh jurusan ya. Kemudian di YouTube juga jangan lupa subscribe di Rumah Coding untuk mengakses video-video kita. Jadi video seperti ini akan muncul tiap minggu insya Allah. Terus video hasil diskusi kita juga akan muncul di YouTube tersebut channelnya. Kemudian konten sinkronnya adalah dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Nanti aksesnya akan saya share di dalam Schoology-nya. Sinkron ini maksudnya kita tatap muka langsung, berinteraksi, kemudian diskusi di sana, kita membahas sesuatu, koordinasi dan sebagainya. Dan konten sinkron ini tidak akan hilang kok. Kita akan rekam selama proses diskusi interaksi berlangsung. Kemudian saya akan juga simpan di YouTube, publish di YouTube supaya Anda bisa membuka kembali di lain waktu ya di channel Rumah Coding. Jadi ada nanti jadwal Meet dan Zoom-nya akan saya share di dalam ini. Ada kemungkinan berganti-ganti ya, karena kan tidak semua alamat URL untuk Meet dan Zoom-nya ini tetap terus, jadi kadang berganti-ganti ya. It's okay, nanti tinggal diupdate saja. Nah, ketika kita melaksanakan interaksi langsung di Meet atau Zoom, maka semua peserta kelas harus hadir untuk interaksi langsung ini, supaya nggak bosan kalau kita belajar tanpa tatap muka. Kadang kan agak mager sedikit ya, malas gerak dikit. Jadi kalau kita tatap muka langsung mungkin ada sesuatu yang bisa di-share secara langsung, kemudian ada unek-unek masukan, ada mau share cerita atau mau update pengetahuan yang baru, bisa di-share di sana juga. Oke, itu konsep belajar kita. Tentunya nanti ada beberapa konsep lain yang saya akan beritahukan melalui grup chat kita. Ini adalah gambaran secara umum untuk konsep belajarnya. Nah, kemudian berikutnya, komponen penilaiannya akan saya lihat dari seberapa aktif Anda dalam mengakses materinya. Maksudnya materi di Schoology. Ya, di sana kan ada banyak materi nanti. Kemudian materi di YouTube juga, bagaimana Anda aktif sana. Anda boleh di YouTube misalnya saling komentar satu sama lain, saling bertanya. Entah tanya ke saya atau tanya ke antar viewernya, boleh. Silahkan di sana. Interaksi terbuka. Kemudian tiap pertemuan terjadwal ya, tiap minggu. Jadwal kita kan hari dan jamnya udah diatur. Maka nanti pada jam itu saya akan membuka assessment harian.
atau evaluasi harian. Jadi harapannya dengan evaluasi ini Anda sudah menyerap beberapa ilmu baru. Assessmentnya saya buka pada hari itu aja sesuai jam jadwalnya, waktu jadwalnya, atau bisa mungkin agak lebih panjang sedikit, mungkin akan beri waktu keleluasan Anda untuk memperkaya pengetahuan dulu, mungkin resource untuk mendapatkan pengetahuannya tidak dari saya tapi dari konten yang lain. Saya persilahkan untuk itu. Jadi optimalkan waktu yang sudah disediakan. Kemudian tenggat waktu pengerjaannya itu tadi ya, sesuai jadwal perkuliahan plus nanti. Jadi bisa lebih panjang beberapa jam atau mungkin lebih ya. Kemudian komponen pilihan yang lain adalah UTS. Rencana saya untuk UTS ini, saya ingin Anda nulis paper review ya, review aja paper yang termutakhir ya, paper terkait computer vision yang termutakhir untuk tiap orangnya, supaya milih satu paper, kemudian direview. Review itu isinya ya identifikasi kelebihannya, kekurangan dari papernya, penelitiannya tentang apa yang menjadi keunggulan dan sebagainya. Nanti Anda boleh istilahnya membuat rangkuman. Sebenarnya paper review itu merangkum suatu paper menjadi sesuatu yang mudah kita cerna, mudah dipahami, itu intinya, mengekstrak informasi yang ada di dalam paper itu ya. Itu untuk UTS-nya. Untuk UAS-nya adalah produk computer vision. Nah, computer vision-nya nanti bebas, maksudnya pakai tools apapun bebas, apa mau pakai TensorFlow atau yang lain dipersilahkan, tapi intinya produk ini harus jalan ya, intinya harus jalan dan bisa dipakai. Siapa tahu produk yang Anda gunakan ini nanti mau dipakai sebagai bahan untuk skripsi, manfaat kan, lumayan. Oke, berikutnya rencana materinya ini. Saya refresh ulang pengetahuan dasar yang terkait sama computer vision ya, beberapa hal yang harus saya jelaskan. Sebentar lagi di video berikutnya akan saya jelaskan untuk itu. Kemudian model dari citra ini gambar, citra digital maksudnya, itu modelnya seperti apa. Kemudian image acquisition itu cara mendapatkan gambar agar sampai jadi JPEG, jadi BMP, jadi ini itu prosesnya seperti apa. Karena saya refresh ini semuanya, refresh ulang aja untuk agar kita punya gambaran perspektif dasar supaya tidak bingung nanti di tengah-tengah, karena di computer vision ini banyak sekali terminologinya, banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipahami. Computer science itu sendiri, matematikanya, kemudian pemrograman juga ada di sana dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mengenal neural network. Ini di sini kita mulai codingnya sampai ada dasar TensorFlow. Nah, kalau neural networknya ini kan basic ya. Kemudian TensorFlow ini kita mulai implementasi dan prosedur cara pembuatan model menggunakan TensorFlow khusus untuk computer vision sudah kita terapkan dalam coding. Kemudian nanti mulai tahap 4 kita akan menggunakan TensorFlow-nya, kalau bisa pakai yang online di Jupyter yang online itu, atau kalau mau install sendiri juga boleh. Kemudian yang keenam adalah CNN. Jadi lanjutan dari TensorFlow-nya kita untuk bagaimana membangun model prediksi menggunakan CNN. Dan yang terakhir adalah membuat model deteksi objek yang khusus ya, menggunakan YOLO dan LCNN. Nah, harapannya setelah 7 ini Anda sudah bisa bikin produk yang bisa deteksi sesuatu yang spesifik ya. Nah, seperti itu untuk perkuliahan kita. Baik, terima kasih. Berikutnya nanti akan saya jelaskan sekilas tentang pengetahuan dasarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.